Hai guys, welcome to my YouTube channel Indri Official. Tuhan menciptakan keindahan alam di seluruh dunia yang bahkan melebihi logika kita, termasuk danau. Dan inilah 5 danau unik yang akan aku rangkum untuk kalian semua. Check this out. Yang pertama adalah Danau Hillier. Danau Hillier yang terletak di tepi Middle Island, Australia Barat. Danau Hillier memang terkenal karena airnya yang berwarna merah muda. Danau Hillier berukuran panjang sekitar 600 meter dengan lebar sekitar 250 meter serta dikelilingi pepohonan paperbak, yaitu sejenis semak-semak dan pohon eukaliptus yang lebat. Pepohonan di sekitar Danau Hillier ini memisahkan tepi utara dengan pantai utara dari Middle Island. Danau Hillier mempunyai karakteristik air karena mempunyai air yang berwarna merah muda, seperti permen karet. Warna merah muda ini bukan hanya ada saat air berada di dalam danau saja, tapi saat air dipindahkan ke dalam wadah lain seperti gelas, warnanya tetap akan terlihat merah muda. Danau Hillier ini bukan danau air tawar, melainkan sebuah danau air asin yang dulunya digunakan sebagai tempat penambangan garam. Para peneliti menganggap warna merah muda pada air Danau Hillier dihasilkan dari bakteri yang hidup di kerak garam danau ini. Selain itu, warna merah muda pada air danau ini diperkirakan muncul dari kombinasi spesies alga atau ganggang yang menyukai garam, yaitu Dunaliella salina dan bakteri merah muda bernama Halobacteria. Danau merah muda ini ditemukan Flinders saat ia sedang mendaki puncak tertinggi Middle Island dan menggambarkan danau tersebut sebagai danau yang memiliki warna seperti bunga mawar. Pada tahun 1803, Flinders kembali melakukan perjalanan ke Middle Island untuk beberapa tujuan. Kemudian menamakan danau ini dengan nama Hillier yang diambil dari salah satu krunya yang meninggal karena penyakit disentri. Kemudian pada tahun 1889, seorang bernama Edward Andros melakukan penelitian pada garam di danau ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan untuk memproduksi garam dari Danau Hillier. Akhirnya pada sekitar akhir abad ke-19 sejumlah penambangan garam dilakukan di Danau Hillier, tapi sayangnya penambangan garam ini dilaporkan gagal. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya kasus keracunan garam yang dikumpulkan untuk konsumsi. Meski ganggang tidak berbahaya bagi satwa liar di daerah sekitar danau, namun otoritas memperingatkan agar pengunjung tidak bersentuhan dengan airnya. Larangan itu untuk melindungi vegetasi di sekitar danau sehingga pengunjung harus mematuhi semua peringatan. Selain itu, air sangat asin dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Juga tidak dapat diminum atau dibuat berenang. Artinya, jika wisatawan ingin berkunjung, cukup bisa menikmati suasana keindahan alam dan mengabadikan melalui gadget atau kamera profesional. Setelah danau berwarna pink, kali ini danau dengan warna merah, Laguna Colorado. Semakin istimewa karena merupakan danau air asin terdangkal yang ditemukan saat ini. Kedalaman maksimum danau ini hanya mencapai 1,5 meter. Danau ini memiliki mineral garam yang sangat tinggi. Pada pinggirannya pun terhampar luas garam yang sangat mengendap. Air merah dari Laguna Colorado bukan berasal dari darah, melainkan dari pigmentasi ganggang merah yang tumbuh pada permukaan danau. Ganggang merah tersebut sangat mempengaruhi warna air laguna. Ketika pertumbuhan ganggang menurun, air laguna akan berubah menjadi warna merah. Walaupun begitu, pemandangan Laguna Colorado tetap sedap untuk dipandang. Danau air asin ini menjadi pusat perhatian burung flamingo. Setiap harinya seperti tidak ada absen untuk flamingo menampakkan diri di laguna ini. Ternyata hal tersebut terjadi karena daya tarik ganggang merah sebagai habitat plankton yang merupakan pakan flamingo.
Ada beberapa jenis flamingo di sana, namun hanya flamingo James yang mendominasi. Kandungan mineral yang sangat tinggi pada Laguna Colorada ternyata menciptakan boraks yang berbahaya. Pikiran laguna yang berwarna putih, itulah tempat boraks mengendap. Oleh karena itu, pengunjung sangat tidak disarankan untuk berenang di laguna ini karena sangat berbahaya. Boraks dapat menyebabkan berbagai masalah kulit, dan jika tertelan akan menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius. Jadi lebih baik tetap stay dari jauh. Letak geografis Laguna Colorado yang berada pada ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut ini mempengaruhi suhu di sekitarnya. Air laguna akan membeku pada dini hari dan kembali normal pada siang hari. Jadi, jangan terlalu pagi jika kamu ingin berjalan-jalan di laguna ini. Laguna Colorado menjadi primadona para fotografer dunia. Pemandangannya yang eksotis jelas menjadi daya tarik tersendiri pada laguna ini. Pusaran air mempesona ini dikenal sebagai Covao do Conchos. Banyak orang yang menyamakannya dengan portal menuju dunia lain di bawah air. Sudah 60 tahun, Covao do Conchos berada di tengah perairan tenang yang dikelilingi pegunungan Serra da Estrela di Portugal. Baru-baru ini muncul video drone yang merekam penampakannya yang kerap diperbandingkan dengan monster laut dalam Odyssey karya Homer. Namun, siapapun yang mengharapkan kisah mistis dan misterius dari Covao do Conchos dipastikan bakal gigit jari. Apalagi bagi mereka yang sedang mencari portal ke dunia lain. Covao do Conchos adalah buatan manusia. Ia menjadi bagian dari sistem bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air hidroelektrik yang dibangun pada 1955. Lubang berdiameter 1.500 meter tersebut berfungsi sebagai corong air yang mengalirkan air dari danau ke bendungan Lagoa Comprida di Flores Island. Namun, dengan bentuknya yang unik, ditutupi lumut dan dedaunan yang tumbuh di mulut terowongan, sah-sah saja jika orang mengira itu terbentuk secara alami. Meski posisinya yang terpencil dan jarang diketahui banyak orang, Covao do Conchos menjadi lokasi yang wajib dikunjungi para petualang yang menjelajahi pegunungan Serra da Estrela. Bagaimana menurut kalian? Sungguh unik, bukan? Danau Natron merupakan wilayah perairan yang terletak di utara Tanzania yang sangat indah namun juga mematikan karena dapat membuat hewan menjadi batu. Danau Natron merupakan wilayah perairan yang terletak di bagian utara Tanzania dengan panjang sekitar 56 km, lebar 24 km, serta kedalaman 3 meter. Suhu airnya cukup tinggi mencapai 60 derajat Celcius. Pemandangan di sekitar Danau Natron sangat indah dan mempesona. Meskipun begitu, tak ada yang berani dekat-dekat dengan danau ini karena sangat mematikan. Dijuluki sebagai danau neraka. Danau Natron memiliki pH air sebesar 10,5 dan mengandung berbagai mineral dalam kadar tinggi seperti natrium, karbonat, dan dekahidrat yang memiliki efek mengeraskan. Hewan-hewan yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi panas atau terjatuh dalam airnya akan mati, lalu mengeras menjadi batu dan terawetkan selamanya. Nama natron dalam Danau Natron diambil dari nama mineral yaitu natron atau natrium karbonat dekahidrat. Danau ini memang mengundang mimpi buruk. Banyak ditemukan spesies hewan yang membatu di sekitar danau. Hingga kini, hampir tidak ditemukan jejak kaki manusia di sekitar Danau Natron, kecuali dari kalangan ilmuwan dan para fotografer. Semua kandungan senyawa berbahaya dalam Danau Natron berasal dari Gunung Oidoinho Lengai. Gunung ini merupakan salah satu gunung unik yang menyemburkan natrokarbonatite, garam magmatik yang lebih asin dari silikat karena ditempa di dalam perut bumi yang sangat kaya akan sodium, gregorit, nyeretit, dan kalium karbonat yang keluar dari perut bumi saat erupsi, mengalir melalui aliran lava dan menyembur ke udara menjadi awan abu lalu berkumpul menjadi hujan dan akhirnya jatuh ke danau. Tercatat Gunung Oidoinho mengalami erupsi sebanyak 7 kali dan selama itu semua material berbahaya terakumulasi dan mengendap di Danau Natron. Danau Kelimutu merupakan danau 3 warna yang berada di Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Indi. Danau ini merupakan satu-satunya danau 3 warna yang ada di Indonesia.
Danau cantik ini akan mengalami perubahan warna. Adapun 3 warna yang umumnya muncul tersebut adalah biru, hijau, dan merah kehitaman. Perubahan warna air pada danau yang berada di kawasan Taman Nasion Kelimoutu ini menjadi daya tarik utama destinasi wisata ini. Masyarakat setempat juga percaya adanya mitos tertentu di balik perubahan warna tersebut. 3 kolam Danau Kelimoutu dipercaya menjadi tempat tinggal roh-roh orang yang telah meninggal dunia. 3 kolam tersebut diberi nama Tiwu Nuwa Muri Kovai, Tiwu Atapolo, dan Tiwu Atambupu. Tiwu Atambupu berarti danau tempatnya jiwa orang tua yang sudah meninggal. Danau ini biasanya berwarna biru. Sementara itu, Tiwu Nuwa Muri Kovai berarti danau tempatnya para jiwa muda-mudi. Sedangkan Tiwu Atapolo berarti tempatnya jiwa orang-orang meninggal yang semasa hidupnya sering melakukan kejahatan. Danau-danau tersebut dipisahkan oleh dinding kawah yang menjulang dengan ketinggian minimal 35 mdpl. Air di danau tersebut biasanya berwarna hijau atau masing-masing merah. Danau 3 warna ini sekaligus menjadi pembeda antara danau ini dengan kawah gunung berapi lain di Indonesia. Mengutip dari beberapa sumber, kawasan objek wisata NTT ini dulunya ditemukan oleh warga negara Belanda Leo van Castellan. Hal tersebut terjadi sekitar 1915 dan akhirnya menarik para wisatawan asing untuk datang. Pada 26 Februari 1992, danau ini kemudian dijadikan tempat konservasi nasional alam Kelimoutu. Lokasi danau ini berada di puncak Gunung Kelimoutu, Desa Pemo, Kecamatan Kelimoutu, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Nama Kelimoutu terdiri dari 2 kata, yaitu Keli dan Mutu. Dalam bahasa lokal, Keli berarti gunung, sedangkan Mutu berarti mendidih. Danau ini tak hanya menawarkan keindahan warna kawahnya yang memukau, tetapi juga akan membuat takjub siapa saja yang menyaksikan hamparan pemandangan alam di pegunungan Kelimoutu. Berada di sekitaran pegunungan membuat danau ini menjadi semakin asri dan nyaman untuk dikunjungi. Jadi, apakah kalian tertarik untuk mengunjungi danau tersebut?